belajar bersama-sama mengenai ketidakberdosaan Kristus. Nah, ketidakberdosaan Kristus berarti bahwa ia tidak pernah melakukan apapun yang tidak menyenangkan Allah atau tidak melanggar ketetapan Allah yang disebut juga hukum Taurat yang harus ia taati semasa hidupnya di dunia, dan Kristus melakukan apa yang berkenan bagi Bapa selama hidup di bumi. Ketidakberdosaan Kristus dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek negatif dan aspek positif. Aspek negatif berarti Kristus secara total bebas dari suatu pelanggaran. Dia tidak pernah melanggar hukum Allah yang kudus, melainkan dia menaati semua hukum Allah dengan sempurna. Dapat dilihat dari kehidupannya yang menaati hukum Taurat dan hukum orang Yahudi. Aspek positif berarti Kristus sangat senang melakukan hukum Allah atau menaati kehendak Bapa. Laksanakannya Allah melakukan kehendak Bapa. Dan cintanya kepada rumah Bapa telah menghanguskan dia. Ini berarti bahwa Kristus manusia yang sempurna, tidak bercela, tidak bercacat, sebagai korban yang telah ditentukan Allah untuk menghapus dosa manusia, karena Kristus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, pentingnya doktrin ketidakberdosaan Kristus bagi orang percaya bahwa Kristus yang tidak berdosa bukan hanya sekedar menjadi teladan bagi kita, melainkan merupakan suatu hal penting yang mendasar dan keharusan bagi keselamatan kita. Dosa seluruh dunia yang ditanggung oleh Kristus dalam kematiannya di kayu salib menuntun suatu korban yang sempurna, dan pengorbanan itu harus dilakukan oleh manusia yang sempurna, yaitu Kristus yang tidak berdosa. Walaupun nature manusia, Yesus dapat dicobai, namun ia tidak memiliki tabiat dosa, karena selain ia tidak memiliki benih atau potensi dosa di dalam dirinya, sifat kemanusiaannya telah menyatu dengan sifat keilahiannya, dan dengan demikian kekudusannya tersebut tidak dapat dipengaruhi atau rusak oleh dosa dan faktor-faktor dunia lainnya. Nah, ada beberapa pengertian mengenai ketidakberdosaan Kristus ini. Yang pertama, pengertian peccability. Artinya, peccability adalah ajaran yang mengatakan bahwa pandangan mereka mengakui Kristus dapat berbuat dosa. Artinya, karena Kristus ini manusia, Yesus adalah manusia, ia dapat berbuat dosa, tetapi ia tidak melakukan dosa. Ia hidup taat kepada Allah walaupun dia dapat berdosa karena dia manusia. Tetapi walaupun dia dapat berdosa, dia taat kepada Allah sampai mati, yang akhirnya membuat dia yang walaupun dapat berdosa tetapi tidak berdosa. Dan yang kedua adalah impeccability, adalah ajaran yang memiliki pandangan bahwa Kristus tidak dapat berdosa sama sekali, karena dia adalah Allah yang tidak dapat berdosa sama sekali. Tidak seperti peccability yang mengatakan bahwa Yesus dapat berdosa, tapi impeccability sebaliknya, Yesus tidak dapat berdosa karena dia kudus. Dia adalah Allah yang walaupun dalam rupa manusia, tetapi dia juga ini adalah Allah. Oleh karena itu ia tidak dapat berdosa. Nah, baik peccability maupun impeccability walaupun memiliki pengertian dasar atau awal yang berbeda, tetapi memiliki akhir yang sama, yaitu mengakui bersama-sama bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Entah itu dia dapat berdosa ataupun memang sama sekali tidak berdosa, tetapi mereka sama-sama meyakini bahwa Yesus Kristus yang mereka sembah tidak berdosa ketika dia di kayu salib. Dia adalah korban yang kudus, yang jauh dari dosa, yang suci, yang murni, tanpa dosa. Nah, itu adalah pengertian mengenai
ketidakberdosaan Kristus. Kiranya dapat memberkati kita semua. Haleluya.